Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu untuk mengerjakan ibadah puasa sebagaimana dahulu juga Allah wajibkan di atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita yang bahwa sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang percaya bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Bukan hanya kita yang Allah wajibkan mengerjakan ibadah puasa ini. Jauh sebelum adanya umat Muhammad, Allah juga mewajibkan berpuasa di atas umat-umat sebelumnya. Lalu apakah hikmah? Apakah keuntungannya kita mengerjakan ibadah puasa ini? Kata Allah, kalau kamu mau mengerjakan ibadah puasa ini, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, ini merupakan cara Allah untuk menjadikan umatnya, menjadikan hambanya orang yang bertakwa. Salah satu caranya adalah dengan mengerjakan ibadah puasa. Lalu timbul pertanyaan, puasa yang bagaimanakah yang bisa menjadi jembatan orang sampai kepada tingkat ketakwaan? Puasa yang bagaimanakah yang bisa menjadi jalan orang menuju kepada ketakwaan? Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mengerjakan puasa karena iman dan karena mengharap ridha Allah, Allah akan mengampunkan dosanya yang telah terdahulu. Dari hadis ini jelas, puasa yang akan diterima oleh Allah, puasa yang bisa menjadi kita orang yang bertakwa, puasa yang bisa menjadi jembatan dan jalan kita menjadi orang yang bertakwa, adalah puasa yang dilakukan karena iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengharap ridha Allah, tidak mengharap ridha selain Allah. Cuma mengharap perhatian Allah, tidak mengharap perhatian selain Allah. Cuma mengharap pujian Allah, tidak mengharap pujian selain Allah. Puasa yang dilakukan seperti ini, orang yang melakukan puasa seperti ini, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Di saat dosanya telah tiada, dosanya telah diampuni oleh Allah, dia termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, disadari ataupun tidak,
bahwa bertemunya kita dengan bulan Ramadan tahun ini, berjumpanya kita dengan bulan Ramadan tahun ini merupakan kesempatan emas. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang bergelimang dengan dosa, manusia yang telah terjerumus ke dalam kubang kemaksiatan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, yang dahulunya sama-sama dengan kita datang ke masjid, yang dahulunya sama-sama dengan kita berjemaah di masjid, yang dahulunya sama-sama dengan kita melakukan ibadah puasa dan berbuka bersama, tapi hari ini mereka telah tiada. Mereka telah dipanggil oleh Allah. Mereka telah kembali kepada Allah. Mereka telah meninggal dunia. Namun Allah masih mencintai kita. Allah masih menyayangi kita. Allah memberi kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allah masih memberi kesempatan untuk kita untuk bertaubat kepadanya, untuk meminta ampun kepadanya, untuk menjadi orang yang bertakwa kepadanya sebelum kita meninggal dunia yang fana ini. Maka oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan ini, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berani menjamin bahwa dia akan hidup sampai Ramadan yang akan datang? Siapa yang berani menjamin bahwa dia masih menarik napas di saat datangnya Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang berani menjamin kapan waktu itu tiba. Maka kesempatan yang Allah berikan ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi hari ini kita dipanggil oleh Allah. Boleh jadi detik ini kita dipanggil oleh Allah. Siapa tahu? Siapa yang bisa menduga waktu itu akan tiba? Maka pergunakanlah dan pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat di atas dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah puasa. Hikmahnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjakanlah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan benar-benarnya, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan kita. Karena siapa yang bisa menduga, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan hidup sampai Ramadan yang akan datang? Maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.